Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Farhan, Laini, Citra, dan saya sendiri Mukram. Di sini saya akan menjelaskan database tentang data motor bagian from login dan bagian from register. Baik, langsung saja ke PS Code-nya. Di sini saya membuat from login bertipe HTML, dan di from login ini terdapat dua inputan bertipe email dan tipe paspor, dan ada juga aksion ini berfungsi untuk mengirimkan inputan yang sudah kita inputkan di bagian file login HTML akan dikirimkan ke file action login PHP. Oke, kita lihat di action login PHP nya. Nah, sebelum saya menjelaskan bagian ini, saya akan menjelaskan dulu cara menghubungkan file yang sudah kita buat di PS Code agar terhubung ke database server PHP by admin-nya. Caranya itu kita buat file bernama koneksi PHP. Di sini saya sudah membuatnya. Selanjutnya kita buka PHP by admin-nya. Di sini saya sudah membuat folder bernama DB Motor, dan di dalam folder DB Motor ini terdapat file bernama data motor. Kita panggil sesuai huruf yang kita buat, sesuai nama yang kita buat di PHP by admin. Oke, di sini saya sudah membuatnya, sudah memanggil DB motor dan data motor. Oke, selanjutnya kita ke bagian action login lagi. Nah, include ini berfungsi untuk menaruh file. Nah, jadi kita menaruh file koneksi PHP. Jadi tadi itu kan kita mengisi di from login sini dan akan dikirimkan ke action login PHP, dan akan di action login PHP ini akan dikirimkan ke koneksi PHP. Koneksi PHP ini sudah terkoneksi ke PHP by admin, jadi saling terhubung. Oke, di sini ada post. Post ini berfungsi untuk mengirimkan data ke server. Jadi kita isi di bagian from login akan dikirimkan ke post ke bagian server. Username, password. Username, password ini variabel yang sudah kita buat di PHP by admin. Kita lihat. Nah, ini username, password harus sama huruf-hurufnya. Jika tidak sama, tidak bisa memanggilnya. Dan ada juga insert username. Insert username ini berguna untuk menambahkan data baru dan akan masuk ke variabel username yang sudah kita buat di PHP by admin. Sama juga dengan insert username berfungsi untuk memasukkan inputan baru dan akan masuk ke variabel password di PHP by admin yang sudah kita buat. Nah, MD5 ini berfungsi untuk memperkuat keamanan database kita. Maksudnya itu, jika kita masuk dulu ke PHP by admin, jika kita membuat password misalnya Mukram, di sini tidak akan muncul tulisan Mukram, melainkan angka huruf beracak-acakan. Ini fungsi MD5 untuk supaya passwordnya tidak terlihat. Oke. Nah, di sini ada logika. Jika insert username bernilai true atau 1, maka dia akan melanjut ke step selanjutnya. Nah, jika insert password bernilai 1 atau true, dia akan lanjut ke step berikutnya, yaitu dia akan ke lokasi indeks PHP. Nah, tapi jika password dan username-nya itu salah, dia bukan ke indeks PHP, melainkan ke lokasi gagal login PHP karena username dan passwordnya salah. Oke. Tapi, nah, ini kan saya menjelaskannya sudah mempunyai akun. Nah, tapi jika kita belum memiliki akun, kita bisa register terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka file register HTML-nya. Sebenarnya sama saja dengan file login HTML. Terdapat dua tipe juga inputan. Pertama, inputan tipe email dan tipe password. Dan di sini juga ada aksion. Aksion ini berfungsi untuk mengirimkan
inputan yang sudah kita masukkan di file register HTML dan akan dikirimkan ke action register PHP. Oke, kita buka action register PHP-nya. Nah, di sini. Seperti yang tadi, sama saja ada include, ada file koneksi PHP yang kita taruh di sini supaya terhubung ke PHP admin-nya. Di sini terdapat post yang berfungsi untuk mengirimkan email yang baru kita daftarkan akan dikirim ke variabel username yang sudah kita buat di PHP admin. Sama juga ada post akan dikirimkan ke variabel password. Oke. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya di brosur bagaimana. Nah, ini tampilan pertamanya di brosur di bagian login. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa terlebih dahulu register. Oke, kita daftar dulu. Jika tidak memiliki akun, di sini misalnya kita daftarkan emailnya yang ingin kita daftarkan. Misalnya namanya messi@gmail.com. Passwordnya messi86. Oke, nah ini berhasil ya, karena tadi yang kita inputkan sesuai tipenya, tipe email dan tipe password. Oke, nah sebelum itu kita lihat dulu di PHP admin-nya apakah muncul akun yang kita daftarkan tadi ke dalam database-nya. Jika muncul berarti berhasil. Nah, muncul messi@gmail.com. Oke, selanjutnya kita masukkan saja email dan password yang kita buat tadi. Oke. Messi namanya passwordnya messi86. Nah, ini berhasil ya, sesuai yang tadi, sesuai, jadi masuk, berhasil. Coba jika kita masukkan email yang salah, tadi Messi, password yang salah, kita pakai tadi kan passwordnya Messi86, kita ini Messi7 misalnya. Nah, dia gagal karena kenapa? Karena jika tadi itu yang login tadi, jika hasilnya true, jika username dan passwordnya true, dia akan kebawa ke indeks PHP, ke bagian indeks PHP. Tapi jika password dan username-nya salah yang dimasukkan, dia akan ke bagian gagal login PHP. Nah, ke bagian file login PHP ini. Oke. Selanjutnya, nah kita kembali dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit style CSS-nya di sini. Di sini saya menggunakan gambarnya, ini background ya namanya. Nah, ini gambarnya background. Nah, di sini style loginya itu kenapa bisa berganti warna, itu karena saya menggunakan animasi di sini keyframe. Saya membuat animasi, nama variabelnya itu aci. Nah, jadi kita panggil di section ini body. Jadi dia di body ya taruhnya ya. Kita buat animation namanya aci, durasinya 5 detik, dan linear ini berfungsi untuk warnanya random gitu, kan mengasih warnanya random. Dan infinity ini berfungsi untuk menjalankan animasinya tidak berhenti, atau pokoknya terus berjalan lah ininya. Dan di aci ini ada 100%, ininya filter, rotate itu akan memutar elemen sebesar 360 derajat. Di sini value-nya 360 derajat. Oke. Nah, coba kita masukkan lagi seperti ini. Kita masukkan lagi tadi Messi 86. Nah, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya,
Farhan akan menjelaskan bagian sintak file tambah PHP, action tambah PHP, update PHP, action update PHP, delete PHP. Baik, kepada Farhan dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur untuk menambahkan data dan mengedit data. Oke, kita buka VS Code. Nah, di sini kita lari ke arah tambah data. Nih, di tambah PHP. Nah, tambah PHP ini merupakan halaman untuk tambah data, form halaman untuk tambah data. Di mana tambah PHP ini dia menggunakan action dari action tambah yang ini. Oke. Ntar kita buka yang ini ke arah sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka di bagian tambah. Ini bagian action tambah. Kemudian di bagian sini kita buka yang tambah. Nah, seperti ini. Jadi tambah PHP ini adalah file buat form menambahkan datanya. Susunannya adalah seperti ini. Kita menambahkan mulai dari nomor polisi, kemudian merek, kemudian jenis motor, kemudian nomor rangka. Nah, di sini nomor polisi adalah sebagai primary key, yang mana kita tahu bahwa primary key di sini adalah nilai kunci yang seharusnya tidak diubah-ubah. Jadi satu kali pakai gitu ya. Kemudian untuk masukkan merek, ini kita inputkan karakter berupa varchar. Jadi bisa pakai huruf. Kemudian untuk masukkan jenis, di sini pakai varchar juga. Kemudian untuk nomor rangka, di sini kita pakai integer. Jadi hanya berupa angka, tidak bisa huruf. Kemudian tombol simpan akan mengaktifkan action untuk tambah PHP seperti ini. Jadi di action tambah PHP, dia metodenya adalah dia masih include koneksi PHP, di mana pada dasarnya koneksi PHP ini adalah database DB motornya. Akan tetapi kita menggunakan tabel yang data motor. Nah, apa saja yang akan diinputkan ke dalam data motor? Yang pertama adalah ada nomor polisi, kemudian ada nama, jenis, dan terakhir ada nomor rangka. Jadi di sini ada 4 yang akan diinputkan ke dalam database data motor seperti itu. Nah, di sini ada logika. Jika insert ini berhasil dilakukan, maka dia akan lari ke arah header index.php. Nah, jika tidak berhasil, dia akan lari ke else, yaitu muncul text error bosku seperti itu. Setelah action tambah, kita ada juga action edit data. Nih, ubah data ya. Kalau yang di sini kita pakai yang update. Nah, di sini sistemnya kan merubah data yang udah ada seperti itu. Kemudian untuk yang di sini kita buka yang action update. Action update seperti ini. Ini sebenarnya sama saja, hanya saja yang membedakan action update dengan action tambah data. Di sini kita tidak mengubah primary key-nya, di mana primary key di sini adalah nomor polisi. Jadi di sini nomor polisi kita hidden. Supaya apa? Supaya tidak tampil di bagian form edit datanya seperti itu ya. Jadi di form update data alias edit data di sini hanya bisa diedit merek motornya, kemudian jenis motornya kita bisa rubah, kemudian nomor rangkanya juga kita bisa rubah juga. Nah, ketika kita klik simpan, dia akan menjalankan action update.php, di mana action update.php ini masih sama, post juga. Nah, kalau yang action tambah tadi masih sama, post juga. Sebenarnya kan ini sistemnya sama ya, hanya saja mengedit data yang sudah ada seperti itu. Jadi dia itu menuliskan kembali data yang sudah ada. Di sini minus buat yang primary key-nya, nomor polisinya. Jadi nomor polisi mereka tidak bisa diubah karena merupakan primary key.
Oke, kemudian yang terakhir adalah action ini delete. Jadi kita ada ubah data sama hapus. Nah, hapus di sini kita pakai action delete. Mana? Bentar. Nih. Kenapa langsung action delete? Karena ketika kita klik hapus, bentar. Nih. Ketika kita klik hapus, dia akan langsung menghapus data sehingga tidak memunculkan form baru. Itu sebabnya dia tidak menggunakan form baru. Di sini hanya menggunakan action delete. Berbeda dengan yang tambah data sama yang update. Dia ketika diklik tambah data, dia akan lari ke halaman form tambah data. Ketika diklik edit data, dia akan lari ke form update data seperti itu. Berbeda dengan delete, dia langsung melakukan action tanpa membuka form baru seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, yang sudah dijelaskan oleh Farhan tadi, hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Leni dan Citra. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu tambah data. Nah, kita tambah data di sini, nomornya kita acak aja. DE-nya DE 123 AS ya. AS misal di sini masukkan merek. Di sini kita masukkan Honda Beat. Terus masukkan jenisnya, berarti Matic ya. Terus nomor angkanya kita acak aja. Simpan. Di sini sudah masuk ya. Kita kembali ke database-nya. Apakah sudah masuk atau belum? Di sini belum ada ya, kita refresh aja. Nah, di sini sudah masuk nih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengubah data. Kita klik ubah. Kita masukkan mereknya. Honda Supra ya. Di sini jenisnya kita masukkan manual, lalu nomor angkanya itu basic ya, kita masukin nomor 55, lalu simpan. Di sini nomor polisinya itu tidak bisa diubah karena dia primary key, jadi yang diubah hanya merek, jenis, dan nomor angka. Kemudian kita cek di localhost-nya. Nah, di sini belum diubah, jadi kita refresh dulu. Nah, sudah terubah dengan nomor polisinya masih sama, BE 1234 AS, namanya Honda Supra, jenis manual, nomor angkanya 555. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang baik atau penyampaian dari kami kurang jelas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.